sir, can I have? Yes, please, like another course on the rock. Yeah. Okay. The Rosa one, thank you. Coming. Yes, Silakan. sir. Damn. Thanks. Lama juga anak-anak anjing. Gua harus cool sampai jam berapa? Gua harus acting cool sampai jam berapa ini? Oke. Yes. YB. Wah, goblok ngentot, anak ngentot, anak ngentot, anak ngentot. Kamu kemana saja? Halo? Kamu kenapa di sini? YB. Kamu nutupin kamera. Kamu nutupin kamera. Kamu lu sudah. YB. Sejak kapan ada di sini? Kita mencari kamu. Ada apa gerangan? Kalian lihat? Kalian lihat? Ada apa? Hah? Wine stop. Cheers. Wine stop. Dia mau ngajak kita cheers. Cheers. Bentar. Jadi Ada sesuatu di sini. Ada apa itu, Mike? sabar, saya baca, Sini keterbatasan kamera. sabar, saya Kini bilang dulu kali. saya baca briefnya dulu sebentar. Oke. Oke. Saya datangan langsung bartender jauh-jauh dari Bali. Beli. Yes. Beli Bali. Bukan beli Bali saya, beli Agung saya. Beli Agung. Oh, Beli dia Agung. berantem sama Uus. Bukan. Beda itu. Ini kalau kita ini kalau kita ke Bali ada mobil-mobil. Itu Agung Bali Agung Bali Trans. Trans. Itu Bali. Beda. Beda. Tapi memang iya. Beli Agung, kan? Agung juga memang. Tapi beli Agung ini langsung jauh-jauh datang dari Bali. Beli. Yes. Hati lo. Apa alasanmu mengajak beli Bali, beli Agung ini dari Bali ke sini? Enggak ada. Enggak. Beliau seorang bartender yang akan menyiapkan minuman untuk kita semua pada malam hari. Bartender. Bar. Baru ini aku melihat wajahmu. Tenang saja. Dari wajahmu kau tampak ahli. Gerasan air dari wine stop menuju Kodigo yang masuk ke dalam leher sangat enak kan buat oleh dia. Sebenarnya siapa? Sebelahnya, sebelahnya Punten, sebelahnya supplier Kodigo. Bosnya justru bosnya justru. Oh ya siapa? Di sini bos siapa? Pak? Aku cuma orang-orangan Kodigo aja. Dia punya botol. Kalau kamu membuat minuman dari botol itu menjadi Yes. Kurang lebih. kalau Ini khusus dibuat sama belinya langsung khusus dibuat barusan on the rock Kodigo Rosa. Mantap. Ini ada bang. Rasanya gimana? Ada apa ini? Kodigo baru datang di sudah ada. Ada apa ini? Ada apa ini? Lepas sih. Kameranya mana? Ipo. Ada apa ini? Ada apa ini? Apa itu artinya, Kim? Haus, arti haus. Star Brother melawan Star Brother. Kecekek. Masa begitu? Apa? Kali ini Apa ini? apa ini? Apa yang kalian tawarkan? Kodigo Reposado. Jadi kita ada 3 koktail nanti. Tiga Tiga koktail. Ya, nanti saya akan buat 3 koktail based on Kodigo yang kita punya di sini. Kodigo Blanco, Rosa Reposado, Yes sir. favoritnya Bang Yes Eda. sir.
sama mezcal Negroni atau mezcal Rosita. aja sih, Jadi ada 3 koktail, terus nanti saya akan ceritakan sedikit sejarah dari koktailnya. Iya, oke. Gitu. Yo, bartender. Tapi Beli Agung, mohon maaf. Ya. Satu teman kami, cowboy kami tidak bisa minum, jadi tolong dipekerjakan saja sebagai karyawan ya. Boleh banget. Iya, dia tidak bisa minum ya. Dia nggak bisa minum, jadi dia kerja aja. Ada. Sir, ada baju Kodigo satu lagi? Ada dong, ada. Langsung kita pakaikan dia baju Kodigo. Boleh. Saya dua ya. Dua teman saya nggak bisa minum. Oke, give me the best one. Enggak, you are the drinker. Kodigo, Aloy is a drinker. the best mix. See? Yeah. Saya ada bawa tumbler. Buset, siap ya. Itu tumblernya keren tuh. Jadi ada 3 nanti Tommy's Margarita. Jangan ditutup tuh. Ya kan? Terus ada Rosa Paloma. Sama yang terakhir mezcal Negroni. Can you tell us what that's? Oke. So, Tommy's Margarita first ya. Yes. Jadi sebenarnya Tommy's Margarita itu ya orang udah taunya Margarita aja. Kalau Margarita biasa itu biasanya cuma pakai tequila, terus pakai orange liquor ya, terserah mau pakai Cointreau, triple sec, Grand Marnier, sama lime juice. Ya. Jadi mau dipakai langsung. Lanjut. Nah, jadi Tommy's Margarita ini sebenarnya ditemukan, diciptakan pada tahun akhir 1980, awal 1990 lah. Jadi ada bar kecil di San Francisco. Jadi instead of using just plain or common tequila, he use premium tequila yang 100% Blue Weber agave sama kayak Kodigo, sama lime juice. Terus ada agave nectar. Nah, kebetulan Kodigo punya agave nectar sendiri. Ya, kalau mau dicicipin boleh. Dijamin nggak bikin diabetes ya, karena ini nektar bukan gula. Nektar itu apa? Nektar itu apa ya? Madu. Nektar itu kurang lebih seperti madu ya, karena dia hasil ekstraksi dari jus agave sendiri. Honey. Iya. Itu nggak usah dibuka kayak gitu, dibuka tutupnya aja. Betul. Boleh ditetesin di tangannya sedikit untuk rasain tuh. Oh, berarti nggak apa-apa. Nggak bisa tidur 2 hari dah. Wah, apa dia? Nggak bercanda. Udah dihirup. Enggak bisa dihirup. Oke, yang kedua itu Rosa Paloma. Nah, Paloma ini sebenarnya adalah koktail khas Meksiko, bukan Margarita ya. Sebenarnya Paloma lah koktail khas Meksiko. Jadi Paloma itu sebenarnya bahannya simpel aja, mezcal atau tequila, sama lime juice, sama grapefruit juice, ya, sama soda. Nah, berhubung kita nggak punya grapefruit juice di sini, di Indonesia agak susah nyarinya. Kalaupun ada, kualitasnya juga nggak akan bagus. Jadi kita pakai grapefruit soda. Alright. Ya, kita bikin simple juga. Soda api lagi. Nggak soda gembira. Soda. Terus yang gelas itu mezcal Negroni. Ya, Negroni biasanya kan umumnya kalau mungkin teman-teman pernah minum Negroni itu kan pakai gin. Nah, ini mezcal Negroni base pakai mezcal. Nah, kalau di luar sana dibilang Rosita. Bukan Negroni, Rosita. Tapi kali ini kita pakai mezcal artisanal dari Kodigo. Harus dicoba. Mezcal. Udah nyobain. Ini aneho ya? Udah? Tommy's Margarita besi boleh? Besi. Masa cuman besi? 2, 3. Siap. Beli. Berarti minggir dulu, Pe. 3. Oh ya, boleh. I want to Kasih space. Dos. Oke, dos. Tres. Apa tuh? Tres. Uno, dos, tres. Cuarto. Cuatro, cinco. Tommy's Margarita. ¿Qué pasa el contole? Apa tuh? Buran. Ini cuma rumah kita nyanyi yuk. Kodigo. Ini mezcal ini lumayan lah. Gue belum pernah coba bahkan. Nah, kita ada oriental juga, ada oriental. Banyak yang bilang rasanya kayak besi. Dia tuh
lebih Bukan kayak besi, lebih tepatnya dia karena smoky ya kalau mezcal. Iya. Nanti saya akan jelaskan. besi. Iya, yang nektar, saya mau nektar. Ini Kodigo apa kok rasanya beda kayak besi. Kayak besi. Tapi gue demen kalau yang ini gue demen. Sebetulnya Kodigo tuh di Indonesia ada 22 SKU sebetulnya. 22. Ada banyak ya. 22, bayangin lu 22. Jadi nggak cuma yang kita tahu doang tuh. Iya, misalkan kalau kamu ada Blanco, Rosa, Reposado. Sebenarnya masih ada Kristalino tuh enak tuh. Oh ini Kristalino iya. Tuh. Gue belum pernah coba tuh. yang di Loh, ini spesial ya dia Kristalino ini. Belum belai. Ini gue belum pernah. Sorry, Ini orang lagi jelasin, sabar dulu nah apa sih? Iya, jadi kita itu biasanya dari Reposado. gue lagi nanya. Ini lagi jelasin. Iya. Gue nanya. Ada harta karun. Harta karun. Angkat botolnya setinggi-tinggi. Display kan. Nah, kalau misalkan mau ada bikin party di mana bisa langsung kontak Wine Stop karena Wine Stop juga menyediakan One Stop Takeover. Oke, gini nih. Iya, kayak gini. Iya. Wine Stop. Wine Stop itu adalah retail dari importer dan distributor kita. Jadi sahabatku. Kalau itu tidak Lupa saya Bang. Aduh. One stop tadi itu ada bartendernya juga. Yang tadi one stop. Bisa bar take over bisa datang gitu ya. Betul, Wine Stop ada di mana-mana, di Jakarta, di Bali, di Lombok ada. Jakartanya ada 5. Itu ada di Pik, Pondok Indah, di Tanjung Duren juga ada, Kelapa Gading juga ada, Gunawarman juga ada. Yang di Bali paling suka tuh. host party di rumah nih pengen bartender sekalian langsung datang. Wine Stop. Bisa tuh. Ada bartendernya sekalian. Ada barnya bartender sekalian. Betul, lengkap semuanya udah ada di situ. Wine Stop Takeover namanya. One stop take over. Iya. Jangan lupa ada promo juga sekarang untuk pembelian. Apa tuh? Langsung aja masuk kita di situ ya. Ya. Langsung ada dengan promo kode YBX Wine Stop. One stop. Lagi aja ya. Iya, Lagi aja Yebex One Stop. Itu ada di offline store sama di online store juga. Itu promonya apa tuh? Itu diskon up to 4 juta. Jadi kalau langsung datang ke outlet langsung bilang, "Bang, YB Excellent Stop langsung Iya. dapat diskon." Pakai voucher itu Sampai 4 juta. One stop. Ya, Ya apa sampai? Cara minumnya dulu. Sampai 4 Ya, juta. dia pakai nektar. Sama aja. Oke, biarkan di sini aja gitu ya. 1, 2, 3 lagi ya. Bareng aja, kita bareng-bareng aja enggak apa-apa. Beli, panggilnya beli ya, beli. Ya. Barangnya beli. Silakan. Ini Tomis Margarita. Terima kasih, Li. Boleh Tomis dikasih tahu Margarita nggak, kalau Li? Ya. kalian mungkin kalian ada bar di sini ya. Jadi gampang kok bikinnya. Codigo Blanco, ya kan? One part, Codigo two parts Codigo Blanco, sorry. Terus kita ngomongnya two parts saja. Oke, lebih gampang kan? Satu parts itu segini. Oke. Ya, 50 pilih. 50. 30. 40. Jadi biasanya kalau kita bilang itu karena satu partnya itu 20. Oke. Jadi one part terus two parts of tequila, one part of lime juice, half part of agave nectar. Kayak boleh deh. Coba boleh beli. Agak asam manis gitu ya. Nektar beli. Refreshing, flavornya sederhana sebenarnya kopinya. Di shake, di shake, terus minum on the road. Seger. Simpel kan? Seger. Thank you ya, Ini sih Ko. bisa buat di rumah ya. Apa? Kok? Emang lagi jualan Pokemon, kokonya kagak. Ini gua lagi jualan ini. Masa kok? Ko Agung enggak boleh Ko Agung. Boleh lah gua pakai Ko Agung. Boleh, bebas. Kita kan acara bebas. Wah, gila taste-nya. The taste is very Ini bawa banyak beli. Hah? Kita ini Ini kayak kalau di rumah Ada sih. kayaknya sih. Itu Ada ya? dapat. Ada di itu. Ada di Hampers ada. Enak kok. gue pikir apa? Ternyata madu. Jadi sebenarnya Margarita ini, Tomis Margarita ini enak buat misalnya besok siang-siang kalian mau di pool minum ini. Iya tapi karena cuma bukan cuma maksudnya 40 mili atau 40 mili jadi maksudnya buat nyantai kan. Iya. Kalau minum sama lu 40 mili 10 gelas. Jadi yang benar tuh minum sebenarnya dari botol tuh santai itu begini ya Bli ya. Bukan dari botol kita Langsung cuma ke mulut minum ya. ini pakai air putih itu Tapi nggak salah. Nggak salah. Nggak salah. Cuman kan biasanya orang kan
kalau minumnya kayak gitu-gitu aja on the rocks atau straight up. Bosan ya? Bosan kan sebuah memabukan kan dia. Kita kan mencari kenikmatan. Betul. Seninya juga gitu. Lo nikmat gak minumnya? Oh kalau kayak gini. Mantap. Kalau kayak gini, minum lu nggak respect sama gua. Itu yang kenapa saya dilihatin? Karena kita setuju ya. Kenapa saya dilihatin? Ntar dulu dia. Diajak ngobrol juga enak loh ya. Kita ini peminum. Betul. Buat nge-cheers juga enak. Itu nggak enak. Aduh, tertekan itu. Cuman kan itu nggak mungkin terjadi sama saya. Yuk, minum. Saya mau dari botol juga ayo, yuk. Tapi yang menang saya tadi Viva kayaknya ya. Yang menang saya ayo tadi Viva. Beli, ada pertanyaan bodoh. Ya, nggak ada pertanyaan bodoh, nggak ada pertanyaan bodoh. Beli harus dengar dulu ini. Iya, berarti benar bodoh nih. Ini. Nah, ini pertanyaannya. Ini yang mungkin kadang aku juga gak lupa. Bedanya koktail sama mocktail itu apa sih? Koktail tanpa alkohol. Bedanya koktail sama mocktail. Koktail itu udah pasti pakai alkohol. Biasanya komposisi koktail itu biasanya komposisinya terdiri dari 1 atau 2 bahkan 3 alcoholic beverage. Ya. Salah satunya spirit yang biasanya 40% ke atas ABV-nya. Terus yang kedua biasanya liquor. Jadi liquor itu yang dia udah liquor itu udah pasti ada flavornya. Terus yang kedua warna. Terus yang ketiga dia pasti lebih manis. Ya. Nah, terus yang ketiga biasanya lebih ke kayak bitters atau dia lebih ke aromatik yang biasanya cuma dipakai sedikit aja. Mau itu tetes, mau itu cuma 1 bar spoon, ya kan? Cuman buat memperkaya atau mengkombinasikan rasa. Terus yang keempat bahannya adalah jus atau soda. Terserah mau sodanya yang ada rasa ada rasa-rasa, terserah. Saya nggak bisa mention brand di sini. Ya, jadi terserah mau pakai soda yang flavored ya. Misalnya mau lime flavored, strawberry flavored, orange flavored, terserah. Atau jus kayak gitu. Tapi kalau sekarang misalnya bartender sekarang lebih kompleks sih di pembuatannya. Ada yang dia malah clarify, jadi yang harusnya berwarna merah dia saring sedemikian rupa, jadi minumannya rasa stroberi tapi warnanya clear. Bening. Itu by kayak eksperimen kah? Iya, karena kan kalau dibilang dunia bartender itu kayak fashion. Jadi tiap hari ada aja yang create yang baru. Bless you. Bless you lagi. 3 kali. Bless aja. Okay. Jadi kayak fashion memang. Jadi tren itu setiap hari ada aja yang create sesuatu yang baru. Ya, jadi bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia sih ya. Gitu. Jadi Indonesia juga salah satu barometer bartender dunia sih kalau saya bilang. Banyak talent-talent yang oke dari Indonesia. Banyak banget harus berbangga. Betul. Beli boleh kayak saya boleh cobain yang lain nih. Ini lagi mau bikin Nah, Beli sambil nanya lagi boleh nggak? Pertanyaan dulu, kenapa? Sambil nanya lagi boleh nggak? Boleh, silakan. Minuman, mau tanya lagi. Nggak boleh nanya-nanya? Boleh. Boleh. Kayak misalnya dulu kayak one shot tequila tuh dikasih garam tuh ya. Nah. Itu garam gunanya apa ya? Gini. Saya jelasin sedikit ya. Saya ceritain sedikit. Ada fun fact di belakang kebiasaan orang minum tequila pakai salt sama lime. Ya. Jadi ini yang saya juga mesti kasih tahu. Saya mesti influence, saya mesti brainstorming banyak orang. Ya, jadi sebenarnya kebudayaan pakai salt sama lime itu bukan budaya orang Meksiko sendiri. Ya, jadi kalau saya dulu di Meksiko kumpul sama teman-teman, kita minumnya mezcal atau tequila. Pernah ke Meksiko beli? Kumpul. Saya sempat kerja di luar dulu. Wih, di Meksiko? 2000 enggak. Jadi traveling, saya dulu di kapal pesiar. Jadi Meksiko kayak rumah kedua lah. Karena memang kalau di Meksiko sana orang-orang liburan sana banyak orang-orang yang berduit. Iya, jadi asik lah tipnya. Jadi mereka nggak pernah minum tequila pakai salt sama lime. Jadi biar saya ceritain sedikit ya ceritanya ini. Ada 2 versi sebenarnya. Versi pertama itu adalah bangsa Amerika datang ke Meksiko karena bantuin tentara Spanyol untuk mengusir penjajah lain. Tentu itu memang Meksiko jajahannya Spanyol. Ya. Nah, jadi orang Amerika bawa perbekalan whisky sama makanannya limited. Karena mereka pikir perangnya cuma bentar, ya kan? Mereka bawa whisky-nya sendiri, bawa makanan sendiri. Akhirnya ternyata perangnya lebih lama dari yang mereka perkirakan.
stok minuman dan makanan mereka habis, mau nggak mau mereka makan makanan tradisional Meksiko. Minum minuman tradisional Meksiko juga, which is waktu itu mezcal. Ya kan? Jadi ya agak susah nelennya, ya kan? Tidak terbiasa. Akhirnya terpaksa, kalau orang bule makan kan ada salt sama pepper kan di meja, jadi dia tambahin salt, garam, baru minum. Permudah nelennya. Iya, karena kan mereka perlu tidur ya, habis perang mereka perlu tidur, perlu istirahat. Kadang ada yang habis kena peluru ya kan, kadang ada yang ya berdarah-darah, jadi biar bisa tidur, biar bisa hilangin sakitnya lah. Jadi salt minum lama-lama kok kayak minum air laut ya. Iya. Akhirnya karena mereka makan makanan khas Meksiko kan biasanya di servingnya pakai lemon atau lime kan. Nah itulah yang dipakai untuk istilahnya biar lebih gampang nelen. Ya terus yang kedua ini sih yang lebih masuk akal sih sebenarnya alasannya ya. Karena ini saya juga dapat informasi dari orang Meksiko sendiri. Nah, waktu dijajah sama bangsa Spanyol kan ngajak dokter, ngajak ilmuwan lah ya. Nah, waktu itu terjadi kayak wabah, kayak COVID kurang lebih. Oke. Ya, kayak COVID kemarin, kayak corona ya. Jadi banyak yang meninggal, tentara Spanyol banyak yang meninggal, terus anak-anak kecil, ibu-ibu terutama, itu banyak yang meninggal. Akhirnya dicari tahu lah, tapi kenapa orang-orang tua sama orang anak-anak muda ya nggak ada yang kena ya? Ternyata mereka suka minum tequila atau mezcal. Jadi itulah yang bersihin tenggorokan mereka dari virus itu. Jadi setelah itu mereka mikir, ilmuwan ini mikir, berarti mungkin karena ini ya. Masuk akal sih, karena kan corona atau covid itu kan menyerang saluran pernafasan. Virusnya kan di sini nyangkut. Akhirnya dikomersialkan atau dikampanyekan. Oke, kalian harus minum mezcal at least 1 shot kayak gitu, atau tequila 1 shot. Nah, waktu itu ada beberapa brand yang mereka juga masih baru-baru awal mereka buat tequila atau mezcal. Jadi rasanya getir, rasanya udah nggak enak banget dan alkoholnya tinggi. Jadi akhirnya dikasih tahu lah caranya minum yang baik, yang enak. Salt dulu. Kenapa? Karena kalau salt dulu akhirnya ludahnya keluar lebih banyak. Pas kita minum akhirnya dia lebih tercampur sama ludah. Otomatis alkoholnya agak turun lah. Pas sampai di sini agak susah nelennya. Pakai lime. Gitu. Singkat cerita, wabahnya mulai hilang. Tuh. Jadi salt sama lime itu sebenarnya hanya untuk minum tequila yang nggak enak. Kalau tequilanya udah premium yang kayak kita punya, ya teman-teman udah sering minum, itu 100% dari Blue Weber Agave. Dia taste-nya kalian juga udah tahu sendiri, saya nggak perlu jelasin. Jadi nggak perlu salt sama lime, cukup dengan orange slice saja. Udah, saya mau buka minuman. Boleh. Silakan beli. Dikampanyein ya, dikampanyein di negara lu. Lu mesti tinggal di Meksiko. Nick tolong kasih ke beli. Dikampanyein lu. Harus minum. Kok kalau sendiri ini di Indo ini kan buat yang ini. Gimana? Sekarang ada apa aja? Kodigo-kodigo yang di bawah Banyak, ada 22 SKU kita. Kita 24, 20. Ini perwakilan 22 SKU. Kita ada Jelasin ya. Kita ada Reposado. Ada juga Rosa. Ada Blanco. Reposado. Cristalino. Nah, kok pasti tahu Cristalino yang mana kok? Ya, ada pokoknya lihat aja sendiri lah, ada lah di sini. Jangan manja lah ya jadi customer. Sambil saya bikin minuman, saya jelasin sedikit mungkin ya. Di sini lihat ya. Ya, silakan. Nah, Jadi- tapi sorry, maaf. Tapi abang-abang di sini kalau misalkan minum Kodigo biasanya apa aja nih? Biasanya Aku Repo, baru cobain Cristalino. Cristalino, Rosa Repo. Ada lagi? Biasanya apa? Gua Rosa doang sih biasa. Rosa aja. Yang Oke. barrelnya apa sih aku lupa nih. Barrel strength. Barrel strength ini. kayak Barrel strength pernah itu kita coba doang tapi ya. itu yang Barrel strength ini yang seri strength kita atau itu lebih ke añejo. Kenapa namanya kalau udah kita bilang seri strength itu berarti udah di atas 40% alkoholnya. Berapa itu? Yang ini 44.
88. Beda-beda ya kadar alkoholnya. Tergantung. Kayak kalau strength series itu memang pasti lebih tinggi alkohol. 42 sampai 45 alkohol persen. Ya. Reposado, Blanco, Rosa. Rosa, Perbedaannya itu apa aja penyelingannya itu atau Kalau dari ini resipi turun temurun ya dari Anejo Codigo dan sendiri ya, lain-lainnya dari ya, Codigo oke. sebelum di branding Codigo juga itu ada 5 sebenarnya. Ada 5 jenis. Jadi ada Blanco, ada Rosa Blanco, ada Reposado, ada Añejo sama Extra Añejo. ekstra nih? Iya, jadi beda-beda nih. Kalau yang Blanco nggak diumurkan sama sekali. Jadi begitu setelah distilasi langsung dibattling. Iya. Terus kalau yang Rosa Blanco yang seperti Bang Reza bilang, yang Rosa Blanco itu cuman sebulan di resting. Bukan di aging ya, di resting. Jadi dimasukkan ke barel bekas red wine Cabernet Sauvignon dari California, Napa Valley. Itu selama sebulan. Oh, dia Sauvignon ya, bareng. Iya, jadi barelnya masih basah nih. Dimasukin yang Blanco, dibiarin selama sebulan. Itu kita nyari karakter sih. Jadi rasanya rasa dan karakter. Untuk Ada warna hint nomor 2. rasanya dari kabarnya Sauvignon nggak berarti ya? Betul, itulah yang kita cari. Nanti aja. Oke, sambil bikin ya. Kalau yang Reposado? Kalau yang Reposado itu 6 bulan. 6 bulan di barel bekas red wine. Cuman barel bekas red wine-nya yang kayak tadi yang Rosa Blanco kan masih basah nih. Masih basah, dimasukin yang Blanco selama sebulan dia jadi agak pink warnanya, karakter wine-nya dapat ya kan. Nah, kalau yang Reposado dibakar. Barelnya dibakar biar kering. Bukan sampai gosong. Biar kering baru dimasukkan Blanco, baru di resting selama 6 bulan. Tapi memang kalau Blanco rasanya lebih pure, lebih Iya. Menggelegar ya dia. Iya. menggelegar. Memang kalau memang ini berlaku untuk semua tequila sih. Kalau kalian mau tasting the real flavor of that brand, kalian harus coba yang Blanco-nya dulu. Blanco dulu. Biar tahu rasa basicnya apa sih. Karena Blanco itu nggak pernah bohong, itu paling jujur. Turunannya ya gitu. Itu paling jujur itu memang dari kalau jus agave jusnya nggak bagus atau kurang manis atau dia ada tambahan perasa, itu pasti kentara di Blanco. Biangnya bukan. Kalau dibilang biangnya enggak, itu yang paling basic sih dari produksi tequila. Tapi kalau nanya-nanya mau pesen nggak? Kalau nggak pesen Ini lagi dibuat kok. Ini kan saya udah pesen kok. Sabar. Ini nih sekarang lagi bikin ya. Cuma udah kok. Tadi kan udah close bill, tadi sama LC yang belakang kok. Iya, ini ngitung kita. udah apal ya. Drop, ini juga nih, si kontrak pesen nggak? Saya menemani loh. Pesan. Saya mengedukasi loh. 20 ppn ya? Oke, aman aja. Semua di sini pesan, tenang aja. Terus? Yang bayar? By the way, teman-teman, ini hari ini dari One Stop sama dari One Stop sama langsung pihak dari Codigo-nya itu total kasih kita di AAA ini buat 60 botol. Bus. Dan hari ini 37 dulu, nanti sisanya menyusul. Iya. Thank you One Stop. Bang Rap, W One Stop. W Codigo. Bang Rap, ada kode promonya apa Bang Rap di One Stop ini? YBX One Stop. Bakal dapetin 30% ya pokoknya. Up to 4 juta. Up to 4 million. Up to 4 million. 4 million. That's very So, good. ya ini bisa, maksudnya bisa. Berarti gue bisa belanja pakai kode diskon dulu. Iya. Gue dagang lagi ya? Bisa iya. Bisa. Boleh kok sebenarnya. It's okay. Reseller ya. Sampai 3 Juni tapi maksimal. Sampai 3 Juni maksimal ini Kalau- ya. Maksimal Kalau kita promonya. ngambil barang dulu terus udah laku kita yang hilang, Buset dah. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi teman-teman, kodenya ini kamera ini ya. Kodenya ini YB sampai 3 Juni. 3 Juni. 2026. Kebanyakan 2026 sampai 3 Juni. Jadi pakailah sebanyak mungkin. Let's go. Jangan lupa kan nih Bot, One Stop bisa datang ke rumah. Bisa dong, bisa dong. Sama dengan bartender langsung. Yes, Bartendernya. langsung. Jadi kalian cuma ongkang-ongkang kaki, merintah-merintah. Buset, lu bos banget. Sabar dulu, belum selesai saya bicara. Merintah-merintah, tolong dong. itu bukan merintah yang minta tolong. Jadi daripada cuma ada BNN doang, bagian nuang-nuang, kita cobain rasa-rasa yang baru. Ya kan? Biar nggak monoton, nggak basic. Karena bisa dibuat langsung internasional. Paloma. Betul. Paloma itu seperti saya bilang tadi, ya. Koktail original dari Meksiko. Ya, betul. Paloma. Meksiko. Ya.
Ini cewek sih suka banget sama ini karena memang bukan manis sih, lebih ke Wah gila, refreshing. gila. Nggak, tapi tepuk tangan dulu. Ini One Stop sama Kodigo 60 botol kayaknya dikasih. Nah, ini gila banget ya. Dan ini dibuatnya dari reposado dan ditambah dengan soda grapefruit. Ya kebetulan untuk biar lebih karakter Main lebih lah, boy. gini nih, Bang. Ini kita pakai Main lah, Candle boy. Sarepo 1. Apakah possible memungkinkan kalau misalnya Apa mas? jus grapefruit itu bisa diimpor dari Wanita. sana langsung ke Bisa aja, bisa aja. Sebenarnya di sini ada kok grapefruit. Ada petani kita yang nanam grapefruit, cuma nggak kualitasnya nggak bisa nyamai karena kan beda tanah ya. Beda terroir. terus pakai Ini harus Sarepo ini beda ya. Strong Zero. Beda cara bikinnya. Cuhai. Oh, beda ini. Ini bukan kayak Rosa Blanco. Kalau Rosa Blanco itu kan cuma sebulan. Oke. Kalau ini 6 bulan. Jadi 2 bulan di barel bekas red wine, 4 bulan di barel bekas Spanish Campuran dia ya. Spanish sherry. Beli, saya boleh nanya nggak beli gimana? Ini jujur ya, saya nanya beneran. Cara menikmatin ini kan alkohol ya, yang berarti kalau saya minum berlebihan akan memabukkan kan? Iya, udah pasti. Karena Pasti. itu alkohol. Maksudnya gimana cara nikmatin? Kayak saya tahu rasanya, enaknya. Itu awal tuh harus kayak gimana dulu? Gitu? Sebenarnya kalau Kodigo itu sebenarnya sipping tequila ya. Jadi tequila yang bisa di enjoy sipping. Jadi kayak kalian minum seperti kalian minum konyak, minum wine juga boleh bisa dibilang. Terus whisky, single malt, ya kan? Jadi kan minumnya di sipping. Bukan minumnya shot langsung langsung kayak gitu. Tapi terserah. Kalau kalian misalnya lagi party kan, Shot. kalian pengen nge-shot ya nggak apa-apa. Cuman memang ini harus di-enjoy sipping. Betul. Karena dari kode juga ada tagline juga drink responsibly. Iya. Betul. Drink Ini ada sejarahnya juga loh. Kita berkaitan dengan tradisi kita di keluarga ini Kodigo 1530 ya. Jadi setiap kita minum itu kita bilang hasta la cruz. Hasta la cruz. Nah, hasta la cruz itu sendiri adalah kenapa kita bilang hasta la cruz itu karena apa? Di bawah botolnya. Ya keluarga ini minum sebelumnya dia nggak pakai shot glass. Dia pakai candlestick holder yang biasa di altar. Setiap rumah kan ada altar ya. What? Ada altar, ada patung Bunda Maria, ada salib, ada Yesus ya kan. Jadi dia pakai yang candlestick holder yang dari perak. Iya. Itu kan tinggi tuh. Iya. Ada tangkai terus di bawahnya bulat. Iya. Nah biasanya kalau bulat itu kan ada tambahnya gini. Iya, plus. Iya. Ya. Ada plus. Jadi kalau kita bilang hasta la cruz, kita minum hasta la cruz. Hasta la cruz itu artinya bahasa Spanyol, bahasa kita artinya bahasa Inggrisnya artinya until the cross. Sampai semua bisa lihat crossnya. Sampai Bottom up. Sampai ke sana. Bottom up. Ya, kalau orang Amerika bilang bottom up. Bottom up. Kita mungkin cheese kayak gitu. Kering. Kalau kita kering. Bilang bottom up berarti kan udah habis ya? Ya. Udah habis. Bottom up. Until everybody can see the cross. Ya, jadi itu ada, ya betul itu ada pesan moralnya sebenarnya. Apa itu? Kalau kita bilang hasta la cruz, until the cross, itu pesan moralnya adalah drink responsibly seperti yang dibilang tadi. Jadi begitu diminum, until the cross, ingat Tuhan. Iya, Jangan tapi ujung-ujungnya kebanyakan. mabuk juga sih. Tapi kan jangan kebanyakan. Wah, koin. Hasta la vista. Kering. Hasta la cruz. Hasta la cruz. Hasta la vista, baby. Beda arti. Emang itu sama kan? Sampai Jadi jumpa kayak ya. Semangat ya. Ya beli Agung pengetahuannya gila. Udah berapa lama beli berkecimpung di dunia air yang ada alkohol ini? Kemarin kok. Baru kemarin sekitar. Tapi kalau Jangan cepat belajar. beli kalau jadi bartender kayak begini pasti jadi sering ngobrol gitu ya, tamu duduk, Iya, kebetulan iya. cerita, Kurang ngobrol. lebih 27 tahun sampai sekarang ya. Saya masih suka di belakang bar sih. Walaupun saya sekarang jadi brand ambassador Kodigo 1530 Indonesia, tapi saya masih suka di belakang bar. Jadi makanya seperti dibilang tadi sama Bang Rio, kalau ada private bar service gitu, kalau memang saya schedule-nya ada, saya pasti Masih mau turun ya, karena masih udah mulai mendarah daging sih. juga kan di belakang bar kayak hari ini. Mixing. Iya. Enak banget gila. Udah ikut kejuaraan di mana aja, Beli? Kejuaraan bulu tangkis sudah. Ada yang belum. Ada patah ya. Atlet kan kita ya. Dia suka ini ya, lucu. Semua udah gue bilang, bartender kan entertainer. Harus bisa ngomong. Bisa ngobrol. Ya ada beberapa kompetisi yang pernah saya ikutin, cuman saya lebih ke ini sekarang ke Kodigo. Oke. Kebetulan memang saya whiskey lover sebelumnya. Justru saya lebih suka whiskey sebelumnya. Tapi setelah
saya minum Kodigo ini yang pertama bukan yang Blanco yang saya coba, tapi yang Anyeng. Wah, keren nih. Akhirnya saya pengen tahu basicnya apa sih. Jadi yang Blanco lah saya. Tapi kalau kayak begini, beli sering ini gak berkreasi mixology dengan produk-produk Kodigo. Setiap saya ada guest shift ya, kayak take over gitu, saya yang jadi guest bartendernya, saya selalu create sesuatu yang baru. Tergantung outlet sih ya. Kalau outletnya lebih cenderung jual jamu, pasti saya pakai yang basicnya jamu. Saya combine dengan kalau misalnya dia lebih ke beach club, otomatis saya pasti bikinnya yang lebih refreshing, gitu ya. cocktail. Bri, apakah beli jadi bartender, jadi takaran minumnya itu lebih kuat? Enggak menjamin. Nah, makanya, Nggak menjamin. apakah- Justru kalian mungkin lebih kuat dari saya minum. Justru sebenarnya untuk minum itu lebih ke tergantung berat badan ya kan sebenarnya ya, ketahanan tubuh setiap orang itu beda. Jadi biasanya orang yang lebih gemuk pasti lebih kuat minum pasti. Enggak, lu sama aja kayak Pantes deh. Pantes ya. Enggak, lu sama kayak Lebih nanya berat, misalnya lebih kuat kayak minum ya? kalau Biasanya chef karena suka kan masak, berat badannya lebih perutnya gendut gak? besar, Kan belum tentu. otomatis Sekarang suka masak, suka bikin belum tentu suka minum atau suka makan nih. Gue tuh penasaran kayak buat orang kan mungkin dikit. Ini juga perlu saya Enggak. tambahkan di sini ya. Jadi kalau kalian minum premium tequila seperti Kodigo, Ini premium. itu Premium lah. itu kalian sipping, kalian minum, mabuk, mungkin teman-teman juga udah pernah rasain, asal nggak dicampur dengan yang nggak aja. Contohnya. Kalau dicampur dengan soda water ya kan, atau dibiarin aja on the rocks nanti dia Mencair sendiri. ya kan, dicampur dengan air atau dengan fresh juice misalnya orange juice atau lemon juice. The next day you wake up, Iya lagi. ya nggak pakai konde. Asal Serius, jangan beneran. pakai benda-benda yang lain. Contohnya apa, Ya, Bang? kadang, saya nggak nyampur kok. Cuman mereka sebelumnya minum bir, juga setengah tipsy, baru mereka ambil. Mereka minum wine sebelumnya. Kita harus ada jeda sebenarnya. Atau mereka habis mentong setan minum. Mentong setan. Yang coy. Jadi ada jeda sebenarnya. Gue nggak kepikiran. Budaya barcode itu bagus. Budaya barcode itu bagus. Karena apa? Dari satu bar kalian buka botol di sana, mungkin kalian sambil dinner, wine, lain. habis itu jalan atau naik mobil atau pakai Grab, stretch ke bar yang kedua, terus di sana kalian baru buka botol Kodigo, at least misalnya kalian minum, the next day oke lah. Tapi orange juice masih oke beli ya. Ya karena kan ada waktu, ada jeda. Tapi kalau misalnya nyambung, habis minum apa, terus langsung Oh iya. ke premium tequila apapun itu. Kalau saya justru punten kalau pakai orange juice manis terus apa ya? Jadi Kalau aku nggak terlalu Saya ini. juga nggak suka. Kalau boleh, saya saran nanti setelah koktail terakhir kita coba testing yang mezcal deh. Oke. Yang mezcal yang biasanya orang enggak smoky banget kayak lalala. Iya. Itu kalau dicampur soda saya nggak mau. Nanti kalian review sendiri. Oke, siap. Kalau aku sukanya pakai air putih doang. Nah, Jadi kayak ada underdogs terus dikasih air putih lagi dikit, air mineral gitu ya. Kalau aku suka kosongan sih dari botol gitu. Buset. oh, boleh, nggak apa-apa. Tapi beli sih, boleh nanya nggak beli? Kalau misalnya kayak anggaplah satu botol nih. Orang mabuknya itu rata-rata sampai berapa ukurannya? Gimana sih Itu tadi mabuknya? beda. Nah, ini sebenarnya Maksudnya normalnya diciptakannya daya tahan tubuh tiap orang beda-beda ya. Jadi saya belum tentu sama Reza. Oke. Ya kan, kalau saya minum mungkin seperempat botol udah mulai tipsi. Oke. Mungkin Reza enggak. Jadi itu tergantung Beda-beda tergantung daya tahan resistensi setiap orang. Sama halnya kayak tequila yang ada aditifnya, ada bahan tambahannya, ada perasa, pewarna, ya kan? Iya. Itu yang mempengaruhi efek kondean besoknya. Gula juga berpengaruh gak? Ngaruh banget. Dia bikin alkohol jadi lebih. Bukan, gula itu sebenarnya ya kembali lagi daya tahan atau resistensi ya, daya tahan setiap orang kepada sebuah senyawa atau zat itu beda-beda. Lebih dehidrasi sih kalau gula ya. Iya, jadi dehidrasi Jadi, besok paginya. Apalagi yang kayak sekarang kan kita lebih concern lebih ke healthy life, Iya. kurangi gula. Nah kalau ini kan gulanya lebih bukan gula ya, dia lebih ke nektar. Tapi better sih on the rock sih ya. Iya, betul. Betul sih on the rock. Tapi Atau nggak campur air kayak Mending, gini. ya, mending kita nggak campur dengan banyak Minuman yang lain. Kita minumnya santai, naiknya enak, besoknya bangun
lebih segar. Iya. Tapi apa bener tequila itu benar-benar gula paling dikit berarti? Bisa dibilang begitu. Karena Dibandingkan spirit yang lain ya? dibilang tequila atau premium tequila ya. Iya, ini premium tequila seperti Código ini lah ya. Seperti Código. Seperti ini, Código. Kalau boleh saya bilang itu Hanes Spirit. Hanes spirit. Karena kita memang nggak ada gula. Pure. Ini memang manisnya memang karena agave yang kita panen itu sudah masak di pohon lah istilahnya. Kalau mangga karena sudah masak di pohon. Kayak Si gitu. kaktus yang kemarin cek kaktus ya. Ya, Kalau agave itu sebenarnya bukan kaktus ya kategorinya, cuman kenapa dibilang kaktus karena memang dia tumbuhnya di gurun atau di tanah yang tandus. Dia sebenarnya succulent plant atau tumbuhan yang menyimpan air. Succulent plant. Jadi itu kenapa agave itu perlu waktu 6 sampai 8 tahun baru boleh dipanen. Buset. Karena pada saat itu buahnya udah mengandung cukup gula, cukup liquid di dalamnya, dipanen, jadi nggak perlu ditambah gula lagi. Jadi setelah dipanen, dimasak dulu biar dia tambah ngembang, diperes, udah gitu difermentasi 2-3 hari, baru masuk ke proses distilasi. Tapi abang-abang pernah nggak kalau misalkan minum nih terus nemu ada yang ada sedimennya ngumpul di rosa gitu? Sedimen tuh. Sedimen tuh apa? Kayak ada gumpalan-gumpalan. Tomean lah. Belum. Emang ada? Jadi ya yang rosa atau rosa reposado biasanya ada. Apalagi kalau misalnya ditaruh di display di bar lumayan lama. Iya. Jadi yang bikin warna ini adalah sedimen dari wine-nya. Karena ini kan di Gentong wine ya, di barrel wine Ya. barrel ya. Terus kita filter nggak terlalu rapat. Karena begitu terlalu rapat nanti sama kayak tadi saya bilang koktail yang mereka bikin clarify, yang mereka bikin bening itu kan karena difilter. Karena di filter ya. Iya, jadi filternya nggak begitu nggak begitu Padat. ya, karena kita nyari warnanya. Jadi kalau nanti someday ketemu yang kayak gitu bukan palsu tuh, emang kayak gitu. Gampang aja, kalau misalnya ada gumpal-gumpal kayak gitu dikocok aja. Iya. Tinggal di shake aja. Ini juga salah satunya untuk ngetes ya. Jadi kalau liquidnya bagus, ya alkoholnya bagus, minumannya bagus di dalam botol, kalian kocok, dia cepat hilang. Langsung balik lagi. Kalau yang palsu tuh gimana ya? Bukan palsu sih ya, kualitasnya. Iya, kalau ada yang menjual di luar, siapa tahu kita mencegah. Nah, ini mungkin sedikit informasi juga nih. Jadi, importer eksklusif Código itu ada namanya SMS. Distributornya ada namanya DSP. Nah, kita adalah eksklusif dari Código Asia untuk kirimin barang ke Indonesia untuk diputer. Nah, kita itu cuma ada barang 750 mili, 375 mili sama 1750 atau yang Magnum. Yang gede. Oke, kalau ada yang nemu nih di outlet ada 1 liter, ada 700 mili, itu berarti bukan kita yang bawa. Oh, barang-barang bisa jadi barang-barang duty free tuh ya. Itu juga tuh dari barang. Ih, takut lagi ya, takut lagi. Nah, tapi untuk dari hal tersebut, kita dari Código Asia itu akan buat barcode. Jadi nanti barcode-nya akan ditaruh di botolnya. Jadi barcode itu sistemnya Bisa bisa di-scan. di-scan. Ada aplikasinya, bisa di-scan, ada poinnya, ngumpulin poinnya bisa tukar merchandise. Merchandise ada apa aja? Ada misalkan kayak meja ini, topi Código, pin Código dan lain-lainnya. Oke, jadi ntar ke depannya tuh ya. Betul, Setiap dan botol ada jelas tuh, barcode nih. ada infonya, distributornya siapa, importernya siapa. Jadi untuk barang-barang yang di luar sana entah dapatnya dari mana. Nah, sebenarnya bukan, kita nggak bisa bilang palsu sih, tapi kita tidak bisa mempertanggungjawabkan kalau misalkan ada apa-apa dari barang tersebut. Ada bukan kita yang bawa. Palsu Nanti sih enggak. distributornya. Tapi kalau misalnya kalian nemu misalnya ada defect kayak gitu kita nggak bisa ganti. betul. Bukan Benar. barang beliau. Ibaratnya bukan dari distributor resmi gitu ya. Apalagi kalau belinya nggak di wine stop. Nah, Masuk. Sebelum kita ke dalam lagi, mungkin kita boleh cobain yang terakhir kali. Boleh. Ya, Kita cobain yang terakhir dulu. Yang kayak ini kan. Aku sayang kamu. Yang base Blanco nih berarti ya. Apa? Base Blanco nih ya. Yang ini Bukan mezcal mezcal. base-nya. Nah, ini asik nih. Harus coba nih. Enak banget. Ya Allah. Bagus ini dapat Aroma ini. kepot ya. Ini the best nih. kayak yang buat nahan dingin. Apa terus? Gua menurut gua Santa Cruz. Hasta Cruz. Itu bukan bola ya, Hasta Cruz. Iya. Kecupai yang bisa di Jepang. Karena sirup itu. Oh, nggak ada api-apinya beli yang manis. Itu yang biasa kita pakai di Thailand gitu ya. Código bisa buat flaming. Bisa juga. bisa, sebetulnya bisa. Tapi yang bisa, beli Agung yang bisa. Apa tuh? Tanggal 12 supporter.
Emang bisa langsung ngomong depan kamera kayak gitu? Bukan. Tapi maksudnya gue mau barnya. Kalau botol kan of course udah pasti. Iya. Udah pasti. Wine take over kayak gini lagi. Iya. Kok wine take over? Di wine stop mana? Stop take over. Boleh. Itu beli harus punya tim itu. Itu harus punya tim itu. Beli harus punya tim itu. Barnya tentu di sini. Wah, sendiri kader jauh. Biarin jadi kalau minum Biar ada effort. ada effort, bener. Biar jalan. Iya. Tapi masuk ke rumah kotor. Iya sih, enggak usah dalam aja. Udah, tim wine stop. Nah, catat ya teman-teman, tim wine stop. Tahu. Beli tadi boleh disebutin lagi di mana aja one stop? Ada di Jakarta, Bali, di Lombok. Jakarta ada di Peak, Gunawarman, Pondok Indah, itu ada di Tanjung Duren juga, Kelapa Gading. Bali ada di Batu Belik, ada di Sunset Road juga ada. Sunset Road. Iya. Tempat-tempat culture lah ya. Iya, betul. Yang Batu Belik di jalan kiri itu ya dia. Yang macet. Yang macet itu ya, iya itu. Betul. Nah, gitu ada. Saya pernah minum Itu pakai pinggiran. promonya YBX Wine Stop. Mantap. Sampai 3 Juni. Ini aja. Gitu. Nanti lagi ada mau coba shot-shotan juga boleh habis ini mau coba. Kita udah bawain juga nih, ada shooternya juga. Aloy pengen mabok. Ya, nggak usah apa-apa. Aloy pengen banyak minum. Bisa. Nanti posting jadi di Sora. Jadi Kayak udah turun-temurun. itu bisa kalau dibuat kan. Kalau lu belajar yang sektor video, itu Kan kayak show aja. Sama chef lebih enak kan lempar Kayak chef semua kayak perlu apa dulu. dilihatnya lebih Mau enak. apa nih? Beli abang mau disuruh apa nih? Mau Ini disuruh nuang aja. Ada atraksi. Api. Bisa keluar kelinci nggak dari topinya? Itu. Joget. Nah, itu bukan apa TikTok juga. Api bisa, tapi mentok di sini aja paling. Iya. Oh, mau gedean. Iya sih. Kicau. Bisa ganti baterai iPhone. Bukan toko, bukan Harko. Ini juga bukan Harko. Tapi boleh dong dari abang nunggu nih. One word sebelum Kodigo kira-kira apa nih kalau dari abang-abang Caranya. One word sebelum Kodigo. One word about Kodigo. Drum. Sih jelek banget. Smooth. Sayang, cinta, love, kasih teru. Yes. Itu satu kata sama arti. Langsung dapat hadiah. Iya. One word buat Kodigo. Hasta la cruz. Hasta la cruz, betul, boleh langsung. Buat Kodigo. Boleh. Until the cross. Anda betul. Lu kata boleh? Boleh dong. BA dong. Blanco. Bagus dulu nih. Oke, mezcal yang Minumannya YB. Minuman YB boleh juga. Terima kasih. Saya ada. Apa tuh Bang Geri? Responsibly. Drink responsibly. Saya juga ada. Ya, udah dapat. Lagi. Ayo. Udah semua. Lucu dia ada 2 set coy. Iya. Nah ini juga gampang ya bikin ya. Yang mezcal Negroni ini gampang banget. Cuman satu. One pack of mezcal, one pack of vermouth, ya sweet vermouth. Ya sama one pack of Campari. Udah. Simple. Responsibly. Simple. Responsibly. Gue masih megang yang tadi gue. Yang kedua ya. Paloma. Ini lebih ke gentleman cocktail. Iya. Ini kulitnya kerasa banget ya? Betul. Ini kulit apa sih? Jeruk. Itu kulit orange. Jadi orange peel. Nah, itu tadi vermouthnya berasa. Ya, kenapa kita pakai orange peel nggak ada dagingnya? Karena orange peel itu dia kan ada oilnya lebih banyak kan. Makanya sebelum dimasukin Begini, twist dulu. itu buat apa sih itu tuh? Twist. Di twist atau di Peres. sedikit masuk. Karena dia yang akan mengcombine ini harusnya kan taste-nya sweet dan bitternya balance ya. Smoky nih dia nih. Iya, betul. Smoky-nya karena memang pakai mezcal. Main di body dia nih. Aduh, udah pusing banget. Jadi unik dia. Kok Paloma ya, Be? Rat. Kok Paloma ya? Masih beli kan? Paloma. Gue Paloma sama Pure aja. Nah, Paloma boleh gitu. beli terakhir nih sebelum Ya. ini kita ke dalam. Tadi kan Ya, lu bilang kan yang apa? Yang sorry. Mezcal. Apa tadi? Agak smoky. Coba beli. Nah, Ini kenapa sekarang. agak smoky? Oke, saya jelasin sedikit ya. Oke. Jadi kalau tequila itu harus terbuat dari Blue Weber agave. Iya. Apalagi kalau yang premium tequila kayak Kodigo itu harus 100% dari Blue Weber agave. Itu jenis agave ya. Nah, kalau mezcal sendiri ada dari 250 jenis
tumbuhan agave itu ada 30 kurang lebih 30 macam agave yang bisa dibuat mezcal. Nah, dia kenapa smoky? Karena pada saat masak dia nggak pakai autoclave seperti tequila. Jadi mezcal itu memang harus dibuat atau dimasak. Kalau kita ngomongin artisanal sama ancestral itu harus dimasak pakai open chip. Jadi dimasaknya dipanggang. Dipanggang, ditaruh di tanah, terus ditimbun pakai daun-daun agave yang kering sama kayu bakar, ditimbun kayak gitu dibakar. Jadi itulah yang membuat dia smoky karena ada beberapa permukaan dari buahnya ada yang gosong, ada yang enggak kayak gitu. Jadi itu yang bikin dia smoky. Itu ke bawah maupun setelah diperas, setelah didestilasi masih tetap akan lengket flavornya. Gitu. Dan perlu diketahui semua tequila itu adalah mezcal. Tapi nggak semua mezcal adalah tequila. Sama Karena kayak mezcal yang terbuat dari Blue Weber agave cuma itu aja yang bisa dibilang tequila. sama kayak brandy sama konyak ya. Betul. Ya. Kalau brandy itu di mana aja bisa dibuat. Kalau konyak harus dibuat di satu region di Prancis. Masih tuh pemain lama. Betul. Dia Pemain dia. Dari wine, dari anggur, dari anggur. dia brand ambassador yang madu tadi ya, madu ya. Nektar tadi. Madu ya. Ini dong, Nektar ya. ini dong. Madu ya. Nektar aja ya. Masa solusi semua nangis sih? Stopin sih ini. Ini tadi udah one word about Codigo, boleh dong sekarang one word about Wine Stop. One word Fast. Everywhere. Oke, bentar. Cepat. Ibu apa ya? Everywhere. Wine stop. Cepat, lo everywhere ya. Apa? Terpercaya. Terpercaya. Selamat. Saya tadi. Everywhere. Fast. Lifestyle, boleh lifestyle. Sorry. Saya. Everything. Yes. Simpan nanti kita. Ya, boleh. Terus mau coba yang mezcal? Udah. Memuaskan. Memuaskan, wine stop memuaskan. Yes. Nggak usah pakai apa-apa. Nah, Sebelasnya bagus. Ada banyak diskon. banyak diskon, boleh lagi. 44 juta. Yes. Wasta nggak ada lawan terbaik parah. Pokoknya aku mau one stop tiap hari. Nggak mau boleh one stop. Iya, boleh. Ada di Bali. Ada di Bali. Yes. Jauh ya. Ada di Jakarta juga. Di Pondok Indah. Bagus coy, gelasnya anjing. Suruh cobain kan? Langsung. Yes, ada di mana-mana. Itu enggak. Properti toko. Properti toko itu. Yes. Tapi kalau boleh tahu, Wine Stop tidak hanya Codigo aja kan sebenarnya kan? Oh, yang brand-brandan ada. Brand juga semua ada ya. Jadi basically mau beli Lu stop ya, setiap ada gelas kayak gitu ya, Niko. Gua tampar ya. Ini kalau dicampur soda enak banget. Ada soda nggak? Nanti dalam. Lo plan gue begitu. Iya. Jadi kalau misalnya orang pengen house party di rumah, pengen panggil Wine Stop, ya nggak cuma Codigo aja sebenarnya kan? itu aja. Yang lain pun macam-macam ada. Brand lain juga ada banyak. Tapi kita mau bilang W buat Codigo, W buat Codigo. Wine Stop. Kita pindah ke Kita W Ko Agung Terima kasih udah datang ya. beli aku. Kabar saya. Terima kasih Bro Agung. Terima kasih Koryo. Thank you. Foto bareng. Di sini boleh nih. Untuk tagline kita. Apa dong? Oke, boleh. Tagline lu, Cok. Kita punya tagline juga namanya Wherever You Go, Codigo. Hai. Kita sudah ada. Sebenarnya kita sudah ada ya? Gampang Jam nih, 9. soalnya wherever you go, Codigo. 10 rasanya. Ayo. Akhirnya ya, setelah minum Codigo bertahun-tahun ya guys ya. Setelah saya bilang wherever you go, kalian bilang Codigo ya. Oke, ready? Siap. Wherever you go, Codigo. Yes. Thank you. Codigo, wherever you go. Wherever you go, Codigo. Wherever Codigo. You go. You go Codigo everywhere.